selamat malam rekan-rekan media sekalian. Kita hadir di Aftermath Press Conference yang terakhir musim ini. Sudah hadir bersama kita pelatih Persebaya Coach Aji Santoso dan Man of the Match Hernando Ari. Langsung saja Coach, kemenangan 3-0 di pertandingan terakhir, komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas pertandingan ini tadi membuat kami bergembira, di mana pada pertandingan malam hari ini, pertandingan terakhir, komitmen kami bersama tim, saya kepingin pemain-pemain asing saya pulang perjalanan mungkin 24 jam di pesawat, pemain-pemain lokal pulang, saya kepingin mereka happy ending. Dan melalui perjuangan yang sangat keras, akhirnya kami memenangkan pertandingan. Alhamdulillah, kami memastikan berada di papan atas meskipun paling bawah, ya. Karena 1-6 dalam papan atas ini menurut saya satu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, di dalam pertandingan tadi hanya 3 pemain dari pemain-pemain yang lama, Hernando, Alus Ahmad, sama Hidayat. Lainnya semua pemain baru. Artinya saya membangun kekuatan dengan baru, tetapi alhamdulillah bisa finish di urutan ke-6 papan atas. Hanya turun 1 strip dari kompetisi kemarin, yang mana pemain-pemainnya kemarin jauh lebih komplit, tetapi dengan materi pemain baru pun Persebaya menurut saya musim kali ini menempati urutan ke-6, dan itu menurut saya tidak jelek. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Nando. Mas Nando kemarin main di timnas, malam ini main di Persebaya dan tampil gemilang dengan berhasil malam ini. Monggo komentarnya Mas Nando. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kita diberi kemenangan pada malam ini. Dan untuk pertanyaan itu tadi sebenarnya mendadak sekali, karena Mas Aji baru ngechat pagi tadi dan saya setelah pertandingan belum ada kabar dengan Coach Indra Safri dari timnas. Selesai pertandingan itu saya tadi tidur, bangun jam 12 baru ditelepon Mas Dagang. Saya kaget, ada apa ini? Saya lihat HP, disuruh balik. Udah saya balikan ke sini. Salah jam 3. Ya, masalah jam 3 tadi mepet sekali. Dan baru sampai tadi jam berapa setelah berbuka puasa langsung ke stadion ini. Pertama-tama ya badan kurang tidur sih Mas, itu kurang fit lah istilahnya, tapi saya juga kepengen apa yang disampaikan Mas Aji ini, kita mau happy ending ya, saya kasih semaksimal mungkin untuk Persebaya untuk kita bisa happy ending untuk season ini. Saya tambah sedikit mungkin Mas, ya memang sebenarnya habis sahur itu saya berkomunikasi dengan Coach Indra Safri. Saya minta 2 pemain, tetapi Coach Indra Safri menyampaikan ke saya bahwa Salman akan dimainkan pertandingan kedua lawan Lebanon. Akhirnya saya memutuskan biar Salman di sana, karena saya sama Coach Indra Safri sangat dekat sekali, tidak enak kalau sambil dua-duanya. Akhirnya saya minta Nando, dan Nando tadi jam 1, jam 12 itu jam 1 baru saya telepon, kamu di mana? Masih di Jakarta pun, kamu tidak main, kamu di Jakarta. Akhirnya dia bisa pulang pesawat jam 3 tadi langsung sini. Artinya terima kasih Nando, perjuangan yang sangat luar biasa menunjukkan loyalitas terhadap tim ini. Terima kasih. Oke, langsung saja pada rekan-rekan media untuk pertanyaannya. Monggo. Ya, monggo Mas Aji. Mas, ini saya sekarang saya tidak mau membahas masalah pertandingan tadi karena sudah selesai. Saya lebih kalau mau membahas musim depan. Yes. Anak dewa Coach, pertimbangannya mengembalikan Bruno ke Persebaya apa Coach? Ya, yang pertama Bruno menurut saya pemain yang cukup berkualitas. Yang kedua, dia sudah tahu bagaimana cara bermain Persebaya, dan dia sudah mengetahui bagaimana kompetisi Indonesia, sudah tahu. Jadi menurut saya salah satu pertimbangannya adalah tidak memerlukan adaptasi lagi untuk Bruno. Jadi memang Bruno sudah 100% pasti akan balik, dan saya selalu berkomunikasi, dan dia sangat senang bisa kembali ke Persebaya. Dia memang sangat mencintai tim ini menurut saya. Ini kan berapa persen yang bakal bertahan? Istilahnya kan udah ada kota jangka panjang dari tim ini, berapa persen yang akan bertahan? Yang kedua, tim diliburkan dari sini. Untuk persiapan kan 2 bulan lagi insya Allah ada pre-season segala macamnya. Kapan akan kumpul lagi segala macamnya? Iya,
banyak sih pemain yang tetap kita pertahankan, tetapi untuk perebutan pemain baru sudah 80% 90% sudah selesai. Pemain asing semua sudah selesai, tinggal masalah teknis saja. Terus berikutnya memang masalah latihan pasti kami akan melakukan dulu komunikasi dengan manajemen kapan tim ini kami persiapkan seperti itu Mas. Berapa persen kira-kira yang bertahan ini? Yang squad sekarang 80, 90 atau 70% yang bertahan squad ini? 70%-an lah yang masih bertahan. Kemudian Nando bisa jadi kapten nggak musim depan kan? Bisa aja. Jadi kapten itu ada kapten 1, kapten 2, kapten 3. Tidak ada masalah. Ya apakah itu nanti Nando atau pemain yang lain. Yang jelas mereka harus memiliki leadership. Salah satunya nanti juga memiliki satu leadership yang bagus. Coach, ya kan sudah ada beberapa yang dipertahankan, terutama pemain asing ya. Kemudian apa yang dicari buat musim depan dari penambahan pemain ini? Ya yang jelas saya mencari pemain-pemain yang sesuai dengan cara bermain Persebaya. Mereka harus mengikuti cara main yang saya inginkan dan mudah-mudahan perebutan pemain ini baik asing maupun lokal menurut saya akan sangat mendukung dengan cara tim yang saya inginkan untuk musim depan. Karena kita tahu saya sudah ditarget sama manajemen untuk musim depan tidak ada pilihan juara. Menurut saya ini satu tantangan yang cukup menarik buat saya. Tetapi alhamdulillah manajemen memberikan target, tetapi manajemen juga membackup apa yang menjadi keinginan kami membutuhkan tim untuk bisa menjadi juara, di backup total sama manajemen. Terima kasih. Nanti ya kan kemarin di Coach Aji sempat bilang kalau pertandingan ini akan menjadi penilaian pemain. Nah, untuk saat ini kan 2 pemain asing belum tahu nasibnya dengan baik, itu gimana? Pemain asing siapa? Ya, Rani sama Paulo Victor. Iya, betul. Katanya siapa? Belum tahu, yang tahu kan saya. Gak ada yang jelas hampir semua intinya sudah nggak ada masalah. Untuk pemain asing hanya masalah teknis saja, Saya lihat tadi usaha raga bersama Coach Salim tentang komunikasi dengan Budia. Apakah siapa? Budia. Budia Dewa. Backnya Dewa. Oh, dulu kan. Awal masalahnya bek kanan. Saya pikir udah ada Nuri Faksa sama Catur. Menurut saya Catur ini pemain yang sangat prospek. Ya. Catur ini pemain ketika pertama kali saya melihat Catur, saya sampaikan bahwa anak ini cara bermain bolanya bagus, cuman memang anak ini belum ada pengalaman. Tapi beberapa kali pertandingan dia cukup bagus main, sesuai dengan yang saya inginkan. Saya selalu katakan sama dia, Tur, cara main bola kamu itu sudah betul, hanya saja eksekusi kadang-kadang salah. Cuman itu aja, itu yang perlu saya benahi nanti untuk musim depan. Masuk nominasi sebagai pelatih terbaik. Ya, menurut saya terima kasih di Indonesia, tapi menurut saya kan kemarin saya sudah ya, apalagi menurut saya pemilihan sebagai pemain pelatih terbaik musim depan itu menurut saya sangat luar biasa. Artinya apa? Biasanya saya sangat yakin musim ini yang pasti menjadi pelatih terbaik adalah pelatih dari Makassar. Karena apa? Biasanya memang pelatih terbaik itu selalu dipilih dari tim juara. Kecuali waktu saya menjadi pemain terbaik hanya berada di nomor 5 besar. Artinya banyak hal-hal yang positif yang saya lakukan di Persebaya, akhirnya bisa mengalahkan pelatih yang membawa tim juara. Jadi menurut saya coba teman-teman wartawan coba lihat di mana ada tim yang tidak juara menjadi pelatih terbaik. Nggak ada, bisa di manapun. Ya. Terus tadi kan bilang pengalaman masih menjadi masalah dari Persebaya. Dan itu kan Bruno juga ada mental. Kira-kira musim depan akan ada perebutan psikolog atau mungkin tambahan? Pemain pengalaman itu kan karena kurang jam terbang. Saya mencoba beberapa pemain seperti tadi si siapa namanya? Denny. Terus saya beri kesempatan main. Saya kalau untuk mempersiapkan tim musim depan saya memberi banyak catur main di musim depan.
sebenarnya psikolog itu ya seorang pelatih itu harus bisa menjadi psikolog. Kalau saya dulu waktu mengikuti kursus di APRO, salah satunya bagaimana seorang pelatih itu bisa jadi orang tua, jadi guru, jadi psikolog ya. Jadi itu sih, itu tapi menurut saya belakangan lah. Tapi yang terpenting bagaimana seorang coach bisa menjadi, apalagi kita tahu semua mungkin satu-satunya tim Persebaya pelatih lokal hanya Persebaya, di mana-mana ada satu atau dua pelatih asing, ini lokal semua, dan ternyata kami alhamdulillah berkat dukungan semua masih bisa bersaing. Kan ada rumor nih, tim pelatih itu sekarang direkrut ke tim lain, apa? Saya belum mendengar. Tapi menurut saya komposisi tim ini solid kok, sangat solid, tidak ada masalah. Saya belum mendengar itu, tapi yang jelas komposisi tim pelatih kami cukup solid. Siap. Oh iya, Mas Sofyan, silakan Mas Sofyan. Itu mumpung nanti sampai hari raya, masalahnya diselesaikan. Ini sudah hari raya ini Sofyan ini nggak apa-apa. Tanya aja mumpung. Lihat musim ini, menatap musim depan, apa yang jadi fokus pemenangan Coach Aji musim depan? Ya, sepak bola itu sangat kompleks. Saya sampaikan kepada seluruh pemain itu musim depan saya menginginkan pemain saya bisa tahan main 90 menit dalam kondisi intensitas yang cukup tinggi, karena saya selalu tekankan kepada seorang pemain bahwa sejatinya bola itu yang nomor satu adalah di dalam kepala mereka. Sepak bola itu di kepala, bukan di kaki. Kaki hanya jalan setelah mendapatkan perintah dari kepala. Kepala bagus, visi main bola bagus, ditunjang dengan fisik yang bagus, mereka clear taktikal bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara transisi. Itu yang saya pahami. Saya benar-benar pertahanan saya juga harus lebih kuat. Ini pertahanan kami agak sering kemasukan. Musim depan saya menginginkan baik attacking maupun defending, saya mau ada yang memiliki satu balancing yang sangat bagus. Akhir bulan kan SEA Games, tuntutan dari target di SEA Games kan grupnya yang sekarang penyisian ini kan berikut di timnya. Mungkin kami di bawah. Dari saya setelah gabung ke timnas itu di U22 buat SEA Games itu kita target masing-masing. Jadi sudah 35 tahun kita belum mendapatkan emas di SEA Games itu ya. Jadi kemarin Pak Erick Thohir juga datang sampaikan gak apa-apa, kita kemarin kan kalah kan kita 2-1, gak apa-apa, ini buat pembelajaran karena kita pasti tahu kekurangan untuk pertandingan yang sebenarnya. Jadi pasti targetnya emas, insya Allah, amin. Oh iya, dua terakhir. Kalau dia bisa ngasih bola emas akan dikasihkan ke Nando, gimana Nando? Ya itu ujian yang saya terima, tapi saya masih belum apa-apa Mas, masih ya tadi menurut saya bola ketepaan kalau orang Jawa, ketepaan. Jadi saya dapat aja tadi, dan terima kasih untuk pujian Mas dari Anda. Mas Faris, Coach. PR buat pemain sebelum gabung kembali latihan apa Coach? Saya berkomunikasi sama pemain asing dan pemain lokal ketika nanti masuk pertama kali persiapan. Saya mau kondisi pemain berada di 80%. Jadi untuk berikutnya saya tidak terlalu susah untuk meningkatkan kondisi fisik. Artinya ketika libur mereka latihan dan mereka setuju semua. Pemain-pemain yang saya sampaikan, pemain asing juga dia bilang, pun paling saya hanya istirahat 1 minggu, setelah itu saya persiapan. Saya bilang oke, yang penting kamu justru pemain-pemain asing saya tekankan kamu masuk ke Indonesia, balik ke Surabaya, kondisi harus siap 100% untuk kompetisi, karena mereka mayoritas memiliki pelatih khusus personal training fisik. Kan kalau situasi tidak kompetisi itu banyak pemain ikut tarkam dari Coach Aji, membolehkan atau enggak, dan kenapa? Menurut saya nanti saya larang pemain saya tidak ada pemain tarkam.
Saya juga ketika saya dulu jadi pemain sama sekali saya tidak pernah tarkam, karena tarkam resikonya sangat besar. Cedera yang mungkin hanya akan mendapatkan uang 1, 2, 3 juta, tapi kalau dicedera kan panjangnya. Kedua, tarkam ini kalau untuk pemain-pemain profesional akan menurunkan mereka, akan menurunkan pride mereka, akan menurunkan kualitas, akan menurunkan harga diri mereka. Kenapa? Kalau main tarkam kalah, Gus dilelokno gak kebaruan. Gus pemain gak ngedowe kamu. Gus jangan saya ini saya pesan kepada seluruh pemain, saya melarang keras tarkam kecuali kalau dia hanya latihan sama, tapi bukan itu tarkam yang dia dibayar turnamen saya nggak mau. Ada denda nggak Gus ketika ada pemain? Kayaknya kalau saya ngomong tidak ada satu pemain yang tak mau nurut sama saya. Sudah ya, pasti saya langsung. Monggo, siapa lagi? Sudah ya, selesai dulu ya. Hello Bonek and Monita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.